Oke teman-teman semua, kita akan membahas tentang sekolah masa depan. Jadi yang akan kita bahas itu adalah membentuk generasi unggul. Dan ketika kita berbicara tentang sekolah masa depan, kita itu berbicara tentang pendidikan. Jadi kita harus mengetahui apa itu arti daripada pendidikan. Pendidikan adalah kunci menghadapi tantangan global. Kita perlu mempersiapkan generasi untuk 65% pekerjaan baru di masa depan. Ini adalah investasi yang krusial bagi pertumbuhan bangsa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa perlu transformasi pendidikan. Ya, ketika kita berbicara tentang sekolah masa depan, kita perlu transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ini bisa berubah, dipengaruhi oleh teknologi. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang kurikulum saat ini yang kurang masa relevan. Ada kesenjangan keterampilan yang besar, sekitar 85% siswa kurang siap belajar. Jadi teman-teman semua, ketika kita berbicara tentang kurikulum yang ada di Indonesia ini, itu masih kurang relevan dengan sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia, terutama bagi sekolah-sekolah yang ada di pedesaan. Yang kedua yaitu adalah metode belajar tradisional yang cenderung pasif dan kurang personal. Kita membutuhkan kreativitas, kolaborasi, dan adaptasi. Pada era sekarang, apalagi masa teknologi ini, yang kita butuhkan yaitu adalah kreativitas, kolaborasi, dan juga adaptasi, di mana siswa disuruh untuk mengeluarkan kreativitasnya dan juga bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang berada saat ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari integrasi teknologi cerdas, di mana yang pertama yaitu adalah AI adaptif, di mana AI adaptif ini digunakan atau AI ya, digunakan siswa belajar sesuai dengan kecepatan mereka. Maksudnya di mana siswa bisa menggunakan AI ini dalam membantu siswa mencari ataupun memahami sebuah materi yang diberikan oleh guru atau yang ingin mereka ketahui. Yang kedua yaitu adalah VR reality, di mana pembelajaran menjadi interaktif. Dengan menggunakan VR reality, anak-anak itu bisa belajar dengan menggabungkan video dan juga Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang integrasi teknologi cerdas, di mana yang pertama integrasi teknologi cerdas itu adalah AI, di mana AI ini digunakan oleh siswa untuk belajar sesuai kecepatan mereka. Contohnya siswa itu belajar untuk memahami sebuah materi ataupun tugas yang diberikan oleh guru mereka. Yang kedua yaitu adalah virtual reality, di mana kecerdasan buatan ini digunakan untuk menjelaskan materi atau pembelajaran melalui video, audio ataupun visual. Yang ketiga yaitu adalah analisis data, di mana data pembelajaran digunakan untuk personalisasi. Ini memastikan konten relevan bagi siswa-siswa, di mana ketika kita menggunakan data, kita bisa mencari metode ataupun media pembelajaran yang lebih tepat kepada anak didik yang akan kita ajarkan. Yang keempat yaitu adalah literasi digital, di mana literasi digital dan keamanan cyber adalah inti. Siswa harus siap menghadapi dunia digital, di mana kita tahu bahwasannya dengan berkembangnya zaman, maka teknologi akan terus berkembang, dan juga yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Oke, anak didik sekalian, lanjut. Oke, yang kedua yaitu adalah pendidikan masa depan yang akan kita bahas yaitu adalah pembelajar berpusat pada siswa, di mana ada 4. Yang pertama yaitu adalah jalur individu, keterampilan abad ke-21, proyek kolaboratif, dan penilaian formatif. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah jalur individu, di mana pembelajaran disesuaikan dengan minat dan potensi siswa. Setiap siswa punya jalur yang unik. Yang kedua yaitu adalah keterampilan abad ke-21, pengembangan 4C, di mana 4C ini adalah kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikasi. Ini penting untuk masa depan anak, di mana ketika anak memiliki pemikiran ataupun pengetahuan, maka anak akan kritis. Dan ketika anak memiliki pengetahuan atau
uh, pengalaman, maka dia akan kreatif sehingga dia bisa mengembangkan ide-ide ataupun masukan-masukan yang akan dikembangkannya. Yang ketiga yaitu adalah kolaboratif, di mana anak-anak itu bisa menggabungkan antara ide yang satu dengan ide yang diberikan oleh temannya. Yang ketiga yaitu adalah komunikasi, di mana komunikasi ini adalah salah satu hal yang sangat penting, di mana dia bisa berkomunikasi untuk berdiskusi, baik pun untuk mencari ide-ide. Yang ketiga yaitu adalah proyek kolaboratif, di mana proyek lintas disiplin ilmu mendorong kolaboratif. Siswa belajar bekerja sama, di mana siswa dituntut untuk bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu adalah penilaian formatif. Fokus pada penilaian formatif, bukan hanya sumatif. Ini mendukung proses pembelajaran siswa, di mana penilaian memang ada dua. Yang pertama yaitu adalah formatif dan juga penilaian sumatif, di mana formatif itu bisa dengan menggunakan tes tulis ataupun ujian, sedangkan sumatif itu bisa dengan melakukan observasi ataupun wawancara. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah pilar ketiga, di mana keterampilan untuk dunia nyata, di mana fokus pada pemecahan masalah, kecerdasan emosional, kewirausahaan, literasi digital. Sama seperti tadi, kita akan membahas tentang fokus pada pemecahan masalah kompleks dan berpikir kritis. Yang kedua yaitu adalah kecerdasan emosional, yang membahas tentang mengembangkan kecerdasan emosional dan adaptif sosial, maksudnya emosi dan lain sebagainya. Kewirausahaan, mendorong kewirausahaan dan inovasi sejak usia dini. Yang keempat yaitu adalah literasi digital, meliputi coding, data science, dan juga etika AI untuk di dunia digital. Lingkungan belajar yang inovatif. Yang pertama yaitu adalah ruang kelas yang modern, di mana ruang kelas modular mendukung kolaborasi, mendorong interaksi antar siswa, menciptakan lingkungan belajar yang dinamis. Yang kedua yaitu adalah fasilitas inovatif, di mana laboratorium inovasi dan untuk eksperimen. Yang kedua yaitu pembelajaran di luar kelas, komunitas dan industri. Yang ketiga blended learning atau terintegrasi online dan tatap muka. Oke, materi yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah peta jalan implementasi menuju perubahan pendidikan masa depan. Yang pertama yaitu adalah pelatihan guru. Ya, kita tahu bahwasannya sangat banyak guru di Indonesia ini yang tidak profesional dalam melakukan tugasnya. Sekitar 80 guru perlu reskilling atau update skilling. Mereka adalah agen perubahan utama dalam menuju pendidikan masa depan. Yang kedua yaitu adalah kurikulum yang dinamis. Kita tahu bahwasannya Indonesia sangat sering melakukan pergantian kurikulum, di mana ketika presiden berganti dan jajarannya berganti, maka kurikulumnya akan berganti juga. Ini merupakan sesuatu hal yang janggal bagi kita sebagai masyarakat, di mana seolah-olah kurikulum itu adalah sebuah pertukaran pemikiran dan juga pertukaran politis. Kurikulum minimal harus ditinjau setiap 3 tahun dan ini menjaga relevansi. Tetapi kita tahu bahwasannya kurikulum di Indonesia masih terus diganti, sehingga kurikulum yang satu ini belum selesai dan belum terlihat dampaknya, tetapi sudah diganti karena tidak sesuai dengan konteks yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu adalah kemitraan strategis, di mana membangun kemitraan dengan industri, orang tua, dan komunitas. Ya, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan industri dan juga orang tua, dan terlebih terhadap komunitas, agar pendidikan yang ada di Indonesia ini lebih mudah untuk dikembangkan. Yang terakhir yaitu adalah investasi infrastruktur. Ya, jelas dalam menuju pendidikan pendidikan masa depan, kita harus memiliki infrastruktur, di mana infrastruktur ini menjadi salah satu tempat yang kita gunakan dalam mencapai pendidikan masa depan, di mana investasi pada infrastruktur digital dan juga fisik sangat dibutuhkan. Oke. Selanjutnya kita akan
sampai di akhir pembelajaran, yaitu adalah kesimpulan dari ketiga pilar dan juga pengertian daripada membangun masa depan pendidikan. Pendidikan masa depan adalah personal, relevan, dan berteknologi. Ini akan menciptakan generasi siap menghadapi tantangan global. Kolaborasi nasional antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting. Masa depan pendidikan Indonesia cerah. Oke, demikianlah pemaparan kita tentang materi membangun masa depan pendidikan. Oke, sekian dan terima kasih.